Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat kurma yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita membicarakan terkait pentingnya implementasi syariah itu dalam bisnis. Sebagai seorang muslim, tentu banyak daripada kita berprofesi sebagai pedagang, berprofesi sebagai bisnis, berprofesi sebagai pengusaha. Nah, tentu dalam kegiatan tersebut kita banyak mengalami hal-hal, cerita-cerita menarik, pengalaman menarik dalam berbisnis. Misal karyawan yang mungkin susah diatur, atau mungkin usaha yang tiba-tiba naik, tiba-tiba turun, bahkan anjlok gitu kan ya. Ataupun terkait misalnya pemasaran yang begitu sulit, atau terkadang mudah, terkadang hilang begitu saja konsumen kita entah kemana. Atau mungkin terkait misalnya kendala ingin usaha, menambah usaha ternyata modalnya tidak ada, atau punya kesempatan tetapi modal kita tidak ada. Akhirnya kita mengambil jalan-jalan gitu ya, modal-modal yang mungkin sebenarnya itu tidak diberikan dalam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan terkait hal tersebut. Bagaimana kita sebagai orang muslim itu harus menjalankan sebuah bisnis, ya, menjalankan suatu usaha yang memang sesuai dengan koridor daripada syariat itu, Islam itu sendiri. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, sahabat kurma yang berbahagia, tadi melihat berbagai permasalahan, melihat berbagai problematika, melihat berbagai permasalahan dalam bisnis. Tentu kita gitu ya, seorang muslim tentunya harus mengerti kenapa misalnya permasalahan itu bisa muncul. Kenapa kok tiba-tiba awalnya usaha kita yang begitu melejit gitu ya, tiba-tiba hancur begitu saja, tiba-tiba down penjualannya, tiba-tiba kok hilang semua konsumen kita. Apakah itu dipengaruhi karena memang pesaing, ataukah itu dipengaruhi karena diri kita sendiri, karena usaha-usaha yang kita jalankan itu ternyata menyalahi tentang syariat Islam? Apakah hal tersebut? Atau misalnya usaha kita udah berjalan begitu lama gitu kan ya, udah berjalan begitu baik, tetapi ternyata dalam beberapa hal kita begitu sulit mengatur anak buah kita, begitu sulit untuk memanajemen anak buah kita, sehingga waktu kita terkuras hanya untuk di usaha tersebut, sedangkan aktivitas-aktivitas lain kita tidak bisa melakukannya, sehingga manajemen kita dalam bisnis begitu kacau balau. Karena kita terlalu sibuk kepada urusan-urusan yang hal-hal kecil gitu ya, hal kecil yang tidak terselesaikan. Nah, sahabat muslim yang dirahmati Allah, pentingnya kita untuk memahami permasalahan tersebut, pentingnya kita untuk bisa mengerti hal dasar apa sih sebenarnya yang terjadi dalam usaha kita, sehingga kenapa hal-hal tersebut bisa begitu memengaruhi usaha kita, bisa begitu memengaruhi perkembangan bisnis kita. Sebagai seorang muslim tentunya kita perlu paham bahwa kita sebagai seorang muslim ada suatu tanggung jawab, ada suatu namanya hak, ada suatu yang namanya itu kewajiban yang harus kita jalankan sebagai seorang muslim. Kita sebagai seorang muslim tentu mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Tapi apakah kita sebagai seorang muslim itu memberikan hak Allah, memberikan konsekuensi kita sebagai seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa konsekuensi itu? Yaitu kita bertakwa kepada Allah, yaitu kita menuruti semua perintah Allah dan larangan Allah. Nah, kita sebagai seorang muslim tentu kita ada yang namanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi keimanan itulah yang nantinya harus kita implementasikan dalam kehidupan kita, berupa pelaksanaan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah dalam segala aspek kehidupan kita. Tak terkecuali adalah dalam aspek bisnis itu sendiri, dalam aspek usaha kita, dalam aspek segala hal bisnis dalam kehidupan kita, dalam upaya kita dalam membangun sebuah bisnis. Tentunya itulah konsekuensi kita sebagai seorang muslim. Tidak boleh lepas
dari hal tersebut. Karena kehidupan kita, apapun itu, bagaimana kita memulai harta, bagaimana kita mengembangkan harta dalam bisnis, itu semuanya sudah ada aturannya, sudah ada pengaturannya, sudah ada tata caranya dalam Islam. Dan konsekuensi keimanan itulah yang harusnya kita jalankan dalam aspek ini juga. Dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kita membangun bisnis. Tentunya kenapa usaha kita bisa gagal? Bisa jadi karena kita tidak taat kepada Allah. Kita melanggar aturan-aturannya dalam bisnis. Kita menjalankan bisnis itu semau kita sendiri. Seolah-olah semua jalan itu dilabrak gitu ya. Semua jalan kita jalankan. Kita tidak tahu lagi apakah itu halal ataukah haram. Apakah itu diperbolehkan dalam Islam atau tidak. Sehingga yang penting orientasi kita sama seperti orang-orang kapitalis, yaitu untung, untung, dan untung. Tidak seperti itu dalam Islam. Dalam Islam ada yang dinamakan hukum syariat Islam. Dan hukum syariat Islam itu berlaku dalam bisnis kita, dalam membangun bisnis kita. Dan kita sebagai seorang muslim tidak diperbolehkan untuk lepas daripada itu. Kita harus terikat kepada yang namanya syariat Islam karena bentuk suatu konsekuensi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa jadi usaha kita berjalan begitu melejit gitu ya awalnya, tapi kemudian kok ambruk gitu ya. Karena kita tidak menjalankan syariat Islam. Allah membiarkan itu, membiarkan kita dalam posisi yang nyaman. Sehingga nanti kita berada pada posisi tinggi, Allah menjatuhkan kita karena dosa-dosa kita. Supaya kita itu paham, supaya kita itu kembali kepadanya, supaya kita itu menyadari kesalahan kita. Nah, sahabat muslim yang dirahmati Allah, sahabat kurma yang berbahagia, tentunya ini harus menjadi suatu pembelajaran bagi kita. Bahwasanya setiap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi tentunya harus kita kembalikan kepada syariat Islam. Tentunya kita harus kembalikan kepada aturan-aturan Islam. Apakah bisnis kita itu sudah berjalan sesuai syariat Islam? Apakah setiap aktivitas pengelolaan harta kita itu sudah sesuai dengan syariat Islam? Sehingga nantinya semua berjalan sesuai dengan syariat Islam, dan apa yang kita jalankan itu memang benar-benar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, semoga kita sebagai orang muslim selalu menjaga aktivitas kita, menjaga setiap aktivitas bisnis kita, menjaga setiap pengembangan harta kita itu dalam jalur syariat Islam. Demikian dari ulun, salah hilapnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.